Semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Mujiono Evodi. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 6, tema perubahan benda. Benda itu bisa berubah dari utuh menjadi hancur atau lapuk. Penyebabnya macam-macam. Penyebab ada 3. Yang pertama karena perubahan suhu. Panas, dingin, panas, dingin, dan seterusnya. Yang kedua, benda bisa berubah, hancur karena zat kimia. Misalnya CO2, karbon dioksida, atau mungkin zat kimia yang lain. Yang ketiga, benda bisa berubah karena makhluk hidup, baik itu manusia, akar pohon, maupun lumut. Perubahan benda yang disebabkan oleh perubahan suhu, panas, dingin, dan seterusnya disebut pelapukan fisika. Pelapukan fisika penyebab utamanya karena perubahan suhu. Misalnya, kita makan sesuatu makanan panas, kemudian setelah itu minum minuman yang dingin, maka di sekitar mulut kita, terutama gigi, akan terjadi pelapukan fisika. Maka diharapkan hal tersebut tidak dilakukan. Di dunia nyata, di lapangan, di gurun, di gunung batu, siang hari kena panas yang terik, malam hari suhunya turun dingin. Perubahan suhu ekstrim seperti ini, panas, dingin, disebut pelapukan fisika. Perhatikan gambar. Tampak dalam gambar akibat dari pelapukan fisika, perubahan suhu panas dan dingin yang berulang-ulang menyebabkan batu yang semula besar akan hancur menjadi tekstur yang lebih kecil atau dikenal dengan sebutan kerikil. Kerikil bisa hancur menjadi pasir, pasir bisa hancur menjadi tanah, bahkan bisa hancur lebih lembut lagi menjadi debu. Perubahan yang kedua, perubahan benda yang disebabkan oleh makhluk hidup disebut pelapukan biologi. Perhatikan gambar. Akar pohon bisa menyebabkan batuan yang semula besar akan pecah menjadi butiran yang lebih halus, bahkan bisa menjadi tanah atau debu. Demikian juga gambar sebelah kanan. Karena lumut, karena makhluk hidup, maka batuan yang semula besar akan hancur menjadi butiran yang lebih kecil, kerikil menjadi lebih hancur lagi, pasir, bahkan tanah ataupun debu. Perubahan benda yang disebabkan oleh unsur-unsur kimia dikenal dengan sebutan pelapukan kimia. Contoh pelapukan kimia, perhatikan gambar. Pada umumnya, logam yang kena suhu yang dingin, kemudian kena uap air, kena CO2 dan lain-lain, maka besi tersebut akan berubah dari bentuk yang utuh akan berkarat. Dengan adanya perkaratan, kekuatan besi tersebut akan lemah dan bisa hancur ataupun patah. Agar besi tidak berkarat atau tidak hancur, maka beberapa cara dapat dilakukan. Yang pertama dengan dicat. Tentu pengecatan melalui proses yang benar. Sebelumnya diamplas, dibersihkan karatnya dulu, kemudian baru dicat dasar atau disebut cat mani. Kemudian baru dilanjutkan cat pada umumnya sesuai selera pemiliknya. Yang kedua, besi supaya tidak berkarat bisa dilakukan dengan dikrom, dilapisi krom yang putih mengkilat. Contoh setir sepeda,
contoh pelek sepeda, dan alat-alat lain yang tampak putih mengkilap karena dikrom. Bisa juga supaya tidak berkarat dikeringkan atau dilap atau tidak ditempatkan di tempat yang lembab. Contoh sepeda anak-anak. Kalau sepeda anak-anak basah, silakan dilap, dikeringkan, atau peletakannya tidak di tempat yang lembab. Ini adalah cara agar sepeda, terutama bagian-bagian tertentu yang terbuat dari besi, tidak berkarat. Dengan begitu, pemakaian alat-alat tersebut bisa panjang dan tidak mudah rusak. Perhatikan contoh gambar. Pada gambar atas sebelah kiri tampak pagar yang dicat. Tujuannya supaya pagar tersebut awet dan tahan lama. Gambar sebelah kanan adalah krom, bagian-bagian dari sepeda atau mungkin logam yang lain dengan dikrom akan awet. Selain itu, pandangan mata juga enak karena kita melihat benda tersebut bersih mengkilap. Cara yang bawah pada gambar adalah dilap. Mobil, motor, dan peralatan yang lain dengan dilap, kering, tidak lembab, maka logam akan awet. Lebih-lebih sudah dicat, dilap, ditempatkan yang tidak lembab, maka barang-barang tersebut menjadi awet. Contoh logam yang memang aslinya tidak bisa berkarat. Meskipun kena hujan, meskipun tidak dicat, meskipun ditempatkan di tempat lembab, benda-benda logam ini tetap bertahan seperti sedia kala. Logam tersebut adalah logam mulia atau emas. Warnanya tetap kuning, meskipun tidak dicat, meskipun ditempatkan di tempat yang lembab, maka logam ini tetap bertahan seperti aslinya. Yang kedua, selain emas adalah perak. Kesan warna putihnya asli, tidak dicat, tidak diapa-apakan, tetap bertahan putih perak. Yang ketiga adalah perunggu. Sama dengan logam emas dan logam perak. Perunggu tetap bertahan sekalipun tidak dicat. Logam yang keempat adalah timah, kemudian kuningan, kemudian logam stainless steel, aluminium, dan beberapa logam yang lain yang memang tidak bisa berkarat. Karena benda tersebut tidak bisa berkarat, maka oleh manusia logam-logam tersebut dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Perhatikan contoh pada gambar. Tampak gambar sebelah kiri atas adalah medali. Medali emas, perak, dan perunggu. Medali asli memang terbuat dari emas, memang terbuat dari perak, dan memang terbuat dari perunggu. Hanya kadangkala karena harganya yang mahal, maka dibuatlah tiruan yang mendekati warna emas, warna kuning, mendekati warna perak, warna putih, dan mendekati warna perunggu. Karena harga mahal, maka dibuat tiruan. Demikian juga gambar sebelah kanan atas. Keran yang terbuat dari kuningan. Karena logam ini tidak bisa berkarat, maka beberapa alat tersebut terbuat dari kuningan. Perhatikan gambar yang tengah, timah. Alat ini biasanya digunakan untuk melekatkan alat-alat elektronik. Demikian juga kaleng. Supaya kaleng tersebut dalamnya tidak berkarat, biasanya ada kaleng tertentu yang dilapisi timah. Misalnya kaleng-kaleng pada makanan atau minuman tertentu. Perhatikan gambar sebelah kiri bawah, tampak
perebus air atau disebut juga panci. Antara gambar sebelah kiri dengan sebelah kanan mirip tetapi berbeda. Pada gambar sebelah kiri, panci tersebut terbuat dari aluminium dengan tekstur putih tidak mengkilap. Sedangkan sebelah kanan bawah terbuat dari stainless steel. Teksturnya sama seperti aluminium tetapi mengkilap dan lebih keras. Kemudian kita lanjutkan, selain logam ada juga kayu. Kayu diupayakan supaya tidak hancur, supaya tidak lapuk, maka beberapa cara mengupayakan agar kayu bisa tahan lama. Cara pertama, kayu tersebut dicet. Pengecetan kayu memiliki kelemahan. Tekstur kayu akan tertutup oleh warna cat. Tetapi kelebihannya, pemiliknya bisa memilih warna yang disukai. Cara kedua, selain dicat adalah di vernis. Dilapisi lapisan vernis dengan menggunakan kuas. Cara di vernis, tekstur kayunya masih kelihatan. Sehingga kalau suka tekstur kayu dengan guratan-guratan tertentu, maka cara di vernis disarankan. Demikian juga cara ketiga, cara di pelitur. Di pelitur pun sama, dengan cairan pelitur dengan campuran spiritus, maka kayu tersebut menjadi mengkilap. Tekstur kayu tetap tampak. Cara yang berikutnya, keempat, adalah diletakkan di tempat yang tidak lembab, tidak basah. Dengan demikian kayu tersebut aman, tidak lapuk. Hati-hati, kayu yang lapuk bukan karena suhu, bisa saja karena binatang. Misalnya rayap ataupun nonor. Itu binatang-binatang yang biasanya membuat kayu menjadi lapuk atau bahkan hancur. Perhatikan contoh gambar. Tampak gambar sebelah kiri kayu yang dicat. Perhatikan tekstur kayunya. Tekstur kayu dengan guratan-guratan tertentu menjadi hilang karena tertutup lapisan cat. Tetapi keuntungannya, pemiliknya bisa memilih warna yang disukai. Perhatikan gambar sebelah kanan. Tampak almari yang dipelitur. Tekstur kayunya tetap kelihatan dengan warna coklat mengkilap. Tetapi berbeda dengan vernis. Perhatikan gambar sebelah kiri bawah. Vernis mirip dengan pelitur, tekstur kayunya tetap kelihatan. Demikian penjelasan tentang cara-cara benda bisa berubah, baik itu karena suhu, karena binatang, makhluk hidup, akar pohon, dan cara mengupayakan agar tidak terjadi perubahan benda. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat.